Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Juliani dengan NIM 080512829069. Pada video kali ini saya akan membuat laporan video tentang pemetaan garis pantai, di mana ini merupakan praktikum survei dan pemetaan. Sebelum itu, saya mau menjelaskan sedikit tentang materinya. Jadi, pemetaan garis pantai itu merupakan proses memetakan garis batas pertemuan antara daratan dan perairan laut. Garis pantai ini merupakan batas alami atau batas pertemuan daratan dan perairan laut yang posisinya itu tidak selalu tetap dan selalu berubah. Garis pantai ini bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah akibat faktor alami dan faktor manusia. Faktor alaminya itu seperti abrasi dan sedimentasi. Kemudian kita lanjut ke pengolahannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan data. Pertama kita buka dulu SKS-nya, kemudian kita masukkan pattern row sesuai dengan daerah kajian kita. Karena saya Pulau Sumbawa, jadi pattern row-nya adalah 116,6. Tinggal klik show, kita tunggu udah muncul. Kemudian tanggalnya kita ubah jadi misalnya awal tahun 2017, kemudian sampai bulan 10 2017. Kemudian untuk quote covernya kita buat di bawah 20%, misalnya 12%. Kemudian ke dataset, kemudian klik Landsat Collection 2 level 2, centang yang Landsat 8-9, kemudian tinggal di result. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal pilih data yang mana aja sesuai tanggalnya. Kemudian kita klik data download option, kemudian pilih product option, lalu klik yang ini, download yang ini. Kemudian nanti file akan terdownload di sini. Karena ini tadi sudah saya download, jadi filenya sudah ada. Kemudian tinggal kita close saja. Untuk kita download data selanjutnya, yaitu next search kriteria. Kemudian pada data range-nya itu kita ubah menjadi tahun 2022. Kita tinggal klik, untuk selanjutnya itu sama aja. Kita tinggal klik result. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada beberapa datanya. Kita tinggal pilih kita mau data yang mana. Kita dengan cara yang sama, itu klik download option, kemudian product option, dan tinggal download produknya. Karena saya tadi udah juga, jadi produknya udah ada di file saya, jadi tinggal kita close aja. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pengolahannya. Oke, pertama kita buka ArcGIS-nya dulu, kemudian kita masukkan filenya dengan file data. Kemudian masukkan file yang udah kita download tadi. Pertama itu kita masukkan di tahun 2017 dulu. Masukkan filenya yang B3 dan B6. Kemudian kita klik add. Oke. Kalau udah, kita bisa ubah namanya biar mempermudah kita. Oke, kalau udah kita masukkan lagi file yang 2022. Sama, B3 dan B6. Kita ubah lagi namanya. Oke, kalau udah kita kita perbesar dulu daerah mana yang akan kita bikin garis pantainya. Di bagian sini kita pilih rectangle, kemudian kita masukkan. Ke Windows, Image Analyze, kemudian kita pilih kita klik semua dari keempat ini.
Oke. Kalau udah, kita bisa matiin layersnya, kecuali yang klik. Kemudian kita klik kanan, kita delete aja ininya, memisahkan daerah yang akan kita awal selanjutnya. Kemudian kita ke search, kita cari raster kalkulator. Kita pilih yang spatial analyze. Kemudian kita cari di sini yang float. Kita pilih double tap. Kemudian masukkan klip yang B3 2017, tanda kurang. Kemudian masukkan yang B6 2017-nya. Kemudian kita tanda bagi, masukkan float lagi. Masukkan yang B3 2017 lagi dan tanda plus. Kemudian ditambah dengan B6 2017 dan pada bagian input rasternya kita simpan dalam format geodatabase. Misalnya ini kita namakan jadi kita klik OK. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, kalau udah, lakukan hal yang sama pada tahun 2022-nya. Oke, kalau udah, kita masuk ke search lagi. Kita cari ke raster kalkulator lagi seperti tadi. Nah, pada bagian conditional kita pilih yang font, masukkan yang MD 2017 ini, kemudian kita pilih tanda kurang dari sama dengan, masukkan nilainya 0,1,0. Kemudian pada output rasternya kita ubah menjadi misalnya nomor 2017, kita klik OK. Save. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, kalau udah gini, lakukan hal yang sama juga pada tahun 2022-nya. Oke, kalau udah, kita ke bagian search lagi. Kita cari raster to polygon. Kita pilih yang atas, yang convention. Nah, pada bagian input rasternya kita masukkan outputan dari kalkulator tadi. Pada simply polygonsnya kita uncentang. Dan ininya kita ganti misal ini. Oke, kita klik OK. Nah, kalau udah, lakukan hal yang sama pada tahun 2022. Kita cari feature tool line. Kita pilih yang paling atas, yang data management. Kemudian pada bagian input feature-nya kita masukkan yang outputan dari raster polygon tadi yang tahun 2017. Kemudian untuk XY tolerance-nya kita ganti jadi 100 atau mm, dan ininya bisa kita ganti jadi kita klik OK, save. Kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama juga pada tahun 2022. Kita masuk ke editor, start edit. Oke, kita pilih garis yang tidak perlu, sehingga menyisakan garis pantainya saja. Oke, kalau udah, kita masuk ke search lagi, kita cari smooth line.
ke yang ini. Pada bagian input feature-nya kita masukin yang 2017 dulu. Kemudian untuk smoothie tolerance kita masukin 100. Oke, ininya kita outputnya kita simpan dalam format di database, kemudian klik OK. Kita close. Nah, lakukan hal yang sama juga pada tahun 2022-nya. Kanan, open attribute table. Pada bagian table option kita pilih add field, kita ganti namanya. Klik OK, yes. Pada garis pantai ini kita blok aja. Udah, kita ke kanan, calculate geometry, kita yes. Tinggal klik OK aja, yes lagi. Nah, kalau udah, lakukan hal yang sama juga pada tahun 2022-nya. Kita tinggal layoutnya seperti biasa. Touch on setup, landscape, klik OK. Kita masuk ke layout view. Pemetaan garis pantainya sudah dilakukan. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, garis pantai ini bersifat dinamis dan selalu berubah akibat faktor alami seperti abrasi dan sedimentasi, serta aktivitas manusia seperti pembuatan tempat wisata atau yang lainnya. Kemudian proses pemetaan garis pantai ini merupakan proses memetakan garis batas pertemuan antara daratan dan perairan laut. Nah, garis pantai ini dapat berubah itu akibat beberapa faktor seperti pasang surut air laut, abrasi, sedimentasi, dan yang lain-lainnya. Kemudian tujuan pemetaan ini sendiri yakni untuk memantau perubahan garis pantai, kemudian mengelola wilayah pesisir secara tingkat lebih lanjut, kemudian untuk mitigasi bencana, dan lain-lainnya. Nah, data garis pantai ini dapat didownload melalui website yakni USGS, di mana kita tinggal memasukkan daerah yang akan kita kaji dan kita download datanya untuk kemudian kita olah. Kemudian kita bisa mengolahnya itu menggunakan ArcGIS. Selanjutnya itu ada saran dari saya mungkin tidak ada, karena dari sebelum-sebelumnya itu pemateri, baik pun pemateri dan praktikan itu sudah lebih bagus. Sekian laporan video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.